apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan kelainan pembuluh darah tadi ya, udah kita sebutkan, hipertensi, kolesterolnya tinggi, merokok, ya, itu semua bisa kita kontrol sebetulnya ya. Jadi hal itu harus kita lakukan jauh sebelum terjadinya simptom. Ya, kita mengenali faktor-faktor resiko ini dan kita kontrol. Tentu ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya apa? Genetik, usia, itu nggak bisa kita kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC berbagi stage for the real expert. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Di sore hari ini, kita rekamannya sore hari, kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena ini teman lama saya yang sangat sibuk, dan beliau susah banget kalau misalnya dimintain waktu ya, karena sangat rapat tuh jadwal-jadwalnya ngasih webinar, apalagi kalau zaman Zoom bombing seperti ini ya, Sabtu Minggu itu waduh udah repot dengan webinar. Dalam satu waktu bisa ada 4-5 webinar loh di hari Minggu ini ya kan. Nah, oke, tapi sebelum itu saya panggil ini pendamping saya. Yang pertama adalah Siti Nadiro, Dr. Siti Nadiro atau dipanggil Ipo. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih, dok. Itu masih mana? Tetap alhamdulillah hari ini jadwal anak, dok. Jadi alhamdulillah sudah nyampe rumah, sudah duduk manis sambil untuk dengerin narasumber berikutnya yang untuk hari ini, dok. Oh gitu. Tapi headphone yang putih mana? Tetap ditagih. Insya Allah, dok. The next event, insya Allah. Oke. Nah, yang berikutnya adalah teman adik kelas SMA saya nih yang rajin banget ya ngikutin media sosial, terus aktif banget di beberapa komunitas yang berkaitan dengan medis. Ya, Riz Kartaatmaja. Riz, assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Ipo. Terima kasih sudah diajak Dr. IC. Kali ini saya yang minta diajak. Oh iya. Kata biasanya saya ditembak. Betul. Sebetulnya gue nembak duluan, Po. Gitu Iya. Terus kalau ada yang dari jantung boleh dong gitu. Ya udah, ya hari Minggu ini. Gitu. Nah, jadi tamu kita adalah dokter spesialis jantung ya, Dr. Suko Adiarto, SPJP konsultan. Ini panjang banget nih ya. FICA, FASCC, PhD. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia tahun 97 bareng saya nih. Terus kemudian di tahun 2007 Kobe University Graduate School of Medicine ya. Lalu kemudian spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia di tahun 2009. Banyak menjalani pelatihan dan fellowship, di antaranya adalah di Busan National University di tahun 2013 ya, itu fellowship in peripheral aortic intervention, terus kemudian fellowship in interventional cardiology di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita di tahun 2012, lalu advanced course in aortic nih, intervention Siriraj Hospital Bangkok di tahun 2015, lalu kemudian di Malaysia tahun 2013 ada lower limb intervention course, juga di Singapura di Changi Hospital di tahun 2014 tentang lower limb intervention course, dan kemudian aortic intervention short course di Changsha Hospital China di tahun 2014, dan juga below the knee intervention short course Abano Terma Italia di tahun 2018. Wow. Jadi memang kayaknya beliau fokusnya di aorta ya. Iya. Kardiologi intervensi ya dokternya. Di kardio tapi di pembuluh darah nih kan. Jadi beliau kalau nggak salah jadi kepala staf medik vaskular nih di Harapan Kita. Kalau misalnya teman-teman udah nonton Tik Tik Boom ya, udah nonton belum, Po? Apa itu Tik? Zaman dulu dok. Zaman sekarang Netflix, Netflix gitu. Itu ada namanya Jonathan Larson. Nanti itu aja, Google aja. Dia, dia itu semacam penemu musikal di Broadway, lalu kemudian
sebelum dia bisa menampilkan ini pertamanya, performa pertamanya, dia tuh meninggal. Tapi meninggalnya di diagnosisnya karena keterlambatan diagnosis. Jadi dia didiagnosis sebagai epigastric pain, mungkin MAH biasa gitu ya. Ternyata dia adalah aneurisma aorta. Nah, itu mungkin berkaitan nanti dengan apa yang akan mau kita bahas ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di googling aja, nggak wajib ya, nggak wajib nonton filmnya sih. Oke, kita panggil aja Dr. Suko Adiarto SPJP konsultan. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Baik. Gimana nih? Gue culik ya di hari Minggu ini ya, habis ngasih webinar kayaknya ya di hari Minggu. Biasanya memang teman-teman kita pada rapat ya, tapi insya Allah cuma 1 jam kurang lebih ya. Tapi biasanya sih lebih. Oke. Jadi gini, seperti yang kita kontak-kontakan kemarin, ini kita ngomongin apa nih? Oh, kita ngomongin ini aja deh tentang kelainan pembuluh darah atau vaskular ya di jantung. Sebetulnya apa sih sebetulnya yang jadi magnitude of problem dari kelainan pembuluh darah besar ya, terutama aorta ini dari segi kardiologi ya. Silakan. Ya, pertama-tama terima kasih ya udah diundang di acara yang hits ini. Ketemu teman-teman, bikin make new friends ya, teman-teman baru ya. Dan ya berbagilah apa yang kita ketahui, mudah-mudahan bermanfaat ya. Belajar juga tentu dari IC dan teman-teman. Jadi penyakit kardiovaskular itu kan kalau kita lihat dari statistik sampai sekarang masih jadi pembunuh nomor 1 di dunia dan di Indonesia ya. Nah, jadi magnitude of problem-nya tentu besar. Jumlah kematian, jumlah disabilitas, juga jumlah kalau kita lihat dari data statistik pembiayaan seperti BPJS, itu sampai sekarang penyakit kardiovaskular masih tertinggi menyumbang pembiayaan kesehatan untuk penanganan kasus-kasus kardiovaskuler. Jadi memang PR-nya berat buat kita ya untuk menurunkan angka kematian dan morbiditas pada penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular kan tentu macam-macam ya, teman-teman sekalian. Ada penyakit pembuluh darah koroner, penyakit katup, penyakit struktural jantung, penyakit pompa jantung dan seterusnya. Nah, recently kita juga menyadari bahwa pembuluh darah adalah bagian yang integral dari sistem kardiovaskular. Kenapa? Karena secara anatomis kan langsung nyambung tuh kardiovaskular. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor risikonya sama gitu ya. Aterosklerosis di penyakit pembuluh darah koroner itu berhubungan erat dengan penyakit aterosklerosis di pembuluh darah lain. Ya, bisa pembuluh darah arteri perifer, kita sebut lower limb ischemia, aterosklerosis di pembuluh darah karotis yang menyebabkan stroke, dan semuanya lah termasuk aorta. Nah, faktor risikonya sama. Jadi orang yang hipertensi, diabetes, itu mempunyai penyakit aterosklerotik yang nggak hanya di koroner, tapi juga di pembuluh darah lain. Yang ketiga, ini mungkin tadi kan pemicunya tentang orang yang disalah diagnosiskan sebagai penyakit A, padahal penyakit aorta, gitu ya. Betul. Nah, yang ketiga adalah penyakit-penyakit ini seringkali gejalanya menyerupai penyakit jantung. Ya, katakan diseksi aorta. Diseksi aorta kan keluhannya nyeri dada atau nyeri punggung. Nah, seringkali sehingga initially dianggap sebagai penyakit jantung koroner. Gitu ya. Padahal dia pembuluh darah besar, ya kan? Pembuluh darah besar di luar apa namanya organ jantung dan kemudian pembuluh darah yang memperdarahi jantung kan? Betul. Tetapi karena keluhannya sama, didiagnosis awalnya sebagai penyakit jantung, gitu.
Kira-kira begitu bro ininya magnitude of problemnya. Iya. Antara istilah nih, kadang-kadang penyakit jantung, serangan jantung, itu apa sih nih untuk orang awam nih bedanya? Ya, kalau penyakit jantung kan tadi spektrumnya luas ya. Spektrumnya luas. Kalau khusus disebut serangan jantung, itu adalah kelainan yang sifatnya mendadak. Ya, sifatnya mendadak. Sebetulnya terminologi serangan jantung itu dikhususkan untuk infark miokard ya, bro. Jadi infark miokard atau kita sekarang lebih mengenalnya sebagai akut coronary syndrome, sindroma koroner akut, ya, yang disebabkan oleh penyempitan atau tertutupnya pembuluh darah koroner secara akut. Nah, itu yang disebut serangan jantung. Serangan jantung. Ya, bahwa penyempitan pembuluh darah koroner nggak selalu bersifat akut. Ya kan, dia juga bisa bersifat kronik yang disebut chronic coronary syndrome. Nah, itu penyakit jantung koroner juga, tapi dalam terminologi masyarakat itu bukan serangan jantung. Betul. Termasuk diseksi aorta juga bukan serangan jantung sebetulnya dalam bukan. Oke, I see. Oke, I see ya. Kayaknya udah dia gatal tuh kok mau nanya seperti biasa. Wah, kayaknya si Ipo ini kan dia pengen masuk kardio kalau nggak salah. Pertanyaan masih banyak nih. Betul, cuma kebetulan kemarin nyobanya belum lulus dok. Oh gitu. Belum dokter Suko. Dan belum ikut dokter IC berbagi karena belum ada ya dokter IC berbagi waktu itu ya. Belum ada dok. Silakan Po. Ya dok, kebetulan pernah ada kasus tuh dokter Suko. Jadi ya kayak dokter Suko bilang diseksi aorta yang kayak nggak ketahuan. Jadi ada pasien datang dengan keluhan sama dok, nyeri dada sebelah kiri sampai ke belakang. Pas di EKG itu tidak spesifik dok hasil elektrokardionya. Cuma kan kita bisa ini apa ya gitu kan. Jadi kayak ada yang tinggi-tinggi tapi kok nggak masuk ke iskemi. Terus sempat saya konsulkan ke spesialis kita juga. Terus beliau juga antara ini antara bisa ini, jadi bisa A atau B. Karena kondisi pasiennya kebetulan tidak bagus dok, jadi itulah masuk ke ICU. Cuma sampai terakhir diagnosis ini nggak keluar dok, akhirnya bukan diseksi aorta. Nah, terus saya masih penasaran untuk kita, dokter umum yang jaga di line phone ya di depan, di IGD pasti kan kita mainnya cuma anamnesis sama maksimal EKG dan pemeriksaan fisik. Lebih spesifiknya biar tahu, biar nggak kecolongan lagi dok, jangan sampai tiba-tiba pasien meninggal kan kayak seperti ya dok kondisi aorta ya meninggalnya ya. Nah itu apa yang harus kita lihat yang pertama yang harus kita curiga mengarah ke sana dok. Oke. Menarik nih, gimana bedainnya kok? Iya, sering. Iya. Jadi kita kembali dulu ke sifat nyeri dada ya. Nyeri dada itu kan macam-macam ya. Tapi yang perlu diwaspadai terutama di UGD nih, buat teman-teman dokter umum, ada 3 penyakit yang manifestasinya sakit dada, yang fatalitasnya tinggi. Oke. Ya, 1 akut coronary syndrome, 2 diseksi aorta, 3 emboli paru. Nah, ya, bedainnya dok, kita masih bingung tuh bedainnya dok. Okay. Sabar. Apa ya gitu? Ya, silakan dilanjut. Ya, jadi kalau sifat ini berdasarkan textbook ya. Nanti kita lanjut bagaimana aplikasinya. Berdasarkan textbook, kalau akut coronary syndrome, nyerinya itu bersifat gradual sampai dia maksimal. Jadi dikatakanlah 1 sampai 10, dia bisa mulai dari 2, 4, 6, 10. Gitu ya. Kalau di seksi aorta, kalau 2, 4, 6, 10 itu apa? Skala nyeri. Skala nyeri. Meningkat. Soalnya nanti Riz bingung nih 2, 4, 6, 10 apaan tuh? Ya, terus. Nah, kalau di seksi aorta umumnya sakitnya hampir maksimal kemudian maksimal. Jadi kalau skalanya 10, dia bisa datang dengan keluhan dengan skala 8 kemudian 9, 10. Gitu ya. Langsung ya. Betul. Nah, kemudian kalau emboli paru, kita ketahui emboli paru itu 95% datangnya dari deep vein thrombosis. Jadi gumpalan darah yang lepas dari vena femoralis atau iliaka lepas ke atas menyebabkan sumbatan pada arteri pulmonalis. Nah, jadi selain nyeri dada dan sesak nafas, hampir selalu disertai dengan sesak nafas. Gitu ya.
kita akan mendapatkan riwayat imobilisasi atau riwayat di vein trombosis sebelumnya. Ya, jadi ini kakinya pernah bengkak nggak? Bengkak unilateral atau bilateral. Kalau unilateral sangat likely dia di vein trombosis dan lepas menyebabkan emboli paru. Satu sisi atau dua sisi. Kalau satu sisi kemungkinan dia emboli paru lebih besar, ya. Betul. Kalau kita ingat ada well score, ya. Kalau IPO ada well score. Well score itu kan ada beberapa skor yang menentukan likelihood emboli paru. Maka kalau dia kakinya udemanya unilateral, skornya lebih besar daripada kalau bilateral. Gitu ya. Jadi kalau kita gitu ya, riwayat imobilisasi, hiperkoagulasi, pasca operasi, ya. Kanker juga ada. Betul, pasca operasi ginekologi dan ortopedi yang paling sering. Nah, itu sangat mungkin pasien ini mengalami emboli paru. Oke. Gitu. Baik, sebelum kita beranjak lebih dalam lagi, dari risk nih, jangan sampai ntar kita ini ada yang ketinggalan. Ayo, Riz, silakan. Tiba-tiba saya merasa salah kamar, Dok. Kenapa? Riz. Iya, Dokter Suko, karena saya satu-satunya yang bukan dokter di sini, berusaha keras untuk mengikuti alur penjelasan Dokter Suko tadi. Sebenarnya beberapa istilah sih so far masih cukup nyambung ya, karena saya cukup dicuci otak sama Dokter Aisy untuk selalu belajar masalah medis. Jadi kita ini sedang berbicara tentang berbagai macam nyeri di areal dada, kurang lebih begitu ya, Dok ya. Tadi mengenali tadi sempat diuraikan sama Dokter Suko itu model-model yang di fitting seperti apa, kemudian tadi ada skala nyeri yang harus diwaspadai. Nah, kalau buat kami, Dok, orang awam, sejauh ini kan penyakit jantung itu menjadi satu momok yang menakutkan gitu, Dok. Apakah seluruh tadi penjelasan dokter itu terjadinya akut, Dok? Tiba-tiba atau ada nggak kumpulan gejala-gejala kecil yang bisa kami waspadai sebagai pasien gitu, Dok? Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya untuk orang awam. Saya kira sangat perlu tahu ini ya, sangat perlu tahu. Jadi sebetulnya yang pertama kali diwaspadai harusnya bukan simptom, ya kan? Kalau teman-teman prevention, ya teman-teman public health, sebetulnya menyatakan kalau kita waspadanya ketika mulai simptom, sebetulnya udah terlambat. Ya, dalam tanda kutip terlambat. Jadi sebetulnya kita harus menilai faktor risiko, ya faktor risiko, karena kan kalau di penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, penyakit jantung, aorta, atau diabetes itu nggak ada penyebab pasti, adanya faktor risiko, ya kan? Faktor risiko, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan penyakit tertentu lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, kita tinggal kenali aja faktor risikonya apa masing-masing dari penyakit-penyakit ini, dan itu saya rasa sebetulnya sebagian masyarakat sudah banyak tahu, tapi kurang sadar untuk melakukan kontrol terhadap faktor risiko itu dengan baik. Apa saja? Nih misalnya, 1, hipertensi. Ya, hipertensi itu kan tantangan penata laksanaannya gimana? 1, gejalanya hampir nggak ada. 90% orang yang hipertensi nggak ada keluhan, gitu kan? Tapi kita tahu kalau tensinya 140 atau 180 atau bahkan 200, resiko terjadinya stroke, resiko terjadinya gagal ginjal, resiko terjadinya akut coronary syndrome dan penyakit aorta mungkin 5 kali lipat dibanding kelompok yang normotensif, gitu ya. Nah, tantangan yang kedua apa? Ketika diterapi kita turuni tekanan darahnya, tidak ada perbedaan secara subjektif antara tekanan 180 dengan tekanan 180 dengan 140, ya. Bahkan kadang-kadang ada reaksi atau efek samping dari obat yang membuat pasien itu nggak nyaman. Nah, itu tantangannya hipertensi, ya. Udah nggak ada gejalanya, diobatin tidak terasa benefitnya, malah nggak nyaman. Malah nggak nyaman. Kadang-kadang. Ya.
Karena mereka udah terbiasa dengan tensi yang tinggi ya, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa tujuan ini adalah untuk menghindari penyakit-penyakit yang kita diskusikan tadi. Ya. Nah, hipertensi, diabetes juga sama, hampir semuanya nggak ada gejalanya. Gejalanya timbul ketika sudah mulai terjadi komplikasi. Dislipidemia atau kelainan kolesterol. Ya, merokok. Kalau merokok sih sebetulnya ini sudah menjadi major concern juga ya, karena angka merokok di Indonesia cukup tinggi dibanding negara-negara Asia lain. Dan kalau kita lihat dari ya penelitian sederhana lah ya, mulainya merokok juga makin lama makin dini, gitu ya. Jadi nggak heran kita bisa mendapatkan, kalau dulu kalau IC ingat ya waktu kita pendidikan dokter umum ya, oh ini kalau di bawah 40 udah singkirkanlah kemungkinan penyakit koroner kan ya. Tapi kalau sekarang kita bisa melihat umur 35, 38. Makin di sini makin muda tuh ya. Makin muda. Salah satu sebabnya karena merokoknya jauh lebih dini. Dari SD udah merokok. Gitu ya. Bisa juga merokok pasif ya kok. Merokok pasif, betul. Merokok pasif. Kitanya nggak merokok, tapi teman-teman atau keluarga merokok. Nah, jadi itu resikonya sama saja dengan active smokers. Jadi paparan yang tinggi itu menyebabkan pada usia muda pun sudah terjadi kelainan-kelainan penyakit pembuluh darah koroner. Nah, itu any kind. Iya, mohon maaf dok. Itu segala macam bentuk rokok ya dok, kan sekarang yang tren di anak-anak muda sekarang itu vape gitu-gitu, itu punya resiko penyakit jantung yang sama dengan rokok tembakau gitu dok? Iya, hampir sama ya. Dulu dikira itu mempunyai resiko yang lebih rendah ya, tapi ternyata tidak terlalu berbeda bermakna. Suara apaan? Jajan. Tukang es lewat tuh kayaknya. Oke. Aduh, ini resiko di kamar depan. Bunyi. Padahal biasanya manggil tuh. Oke, kok tadi kan ada dari secara textbook ya kan, artinya pakai skala nyeri 2, 4, 6, 10 ini kalau misalnya serangan jantung gradual, kalau misalnya aorta dia langsung tinggi. Nah, ya kan tapi kan subjektif itu kan. Nah, gimana kita buat ininya memastikannya nih? Nah, betul. Sekali lagi, kalau dia mudah, nggak akan terjadi salah diagnosis. Iya kan? Pada kenyataannya, seperti saya bilang tadi, satu faktor risikonya sama. Hipertensi hiperkolesterol iya, smokers iya. Jadi sama. 2, nyerinya bisa jadi sama. Ya kan? Yang ketiga, ini mungkin yang penting ya. Yang ketiga, kejadian ini bisa terjadi bersamaan. Oke. Nah, gini ya. Penyakit aorta itu kan panjang sekali ya. Ini terutama kita kan topiknya aorta ya. Mungkin fokus kita ke aorta. Aorta itu kan panjang sekali ya. Panjang dari ascending, arcus, descending, abdomen. Panjang. Dan dia merupakan induk dari semua cabang pembuluh darah. Jadi semua pembuluh darah induknya dari aorta. Nah, mulai dari proksimal paling dekat dengan jantung, arteri koroner. Kemudian di atasnya brachiosephalika, karotid, subclavia, mesenterica, ya, soliaka, mesenterica, renal dan iliaka. Nah, ketika terjadi diseksi aorta, kan terjadi separasi antara tunika intima dan tunika media, sehingga terjadi flap. Kalau kita lihat dari USG atau CT, kita akan lihat flap diseksi aorta. Nah, flap ini bisa menutup salah satu cabang dari panjangnya aorta tersebut. Jadi dia bisa nutup arteri koroner sehingga kita mendapatkan pasien ini selain diseksi aorta juga dengan akut coronary syndrome. Gitu ya. Kemudian apes banget tuh ya. Iya. Sampai cepet tuh. Dia bisa juga menutup. Nah, dalam kasus siapa tadi yang disampaikan IC? Jonathan Larson itu. Jonathan itu dia mungkin bisa menutup truncus coeliacus atau arteri mesenterica sehingga menyebabkan akut mesenteric ischemia. Gitu. Nah, ada juga yang ketutup arteri iliakanya sehingga
diduga sebagai akut limb ischemia. Menutup arteri renalis sehingga dia datang dengan akut renal failure. Wow. Gitu. Jadi memang presentasi klinisnya bervariasi. Sehingga ini menambah kesulitan untuk melakukan diagnosis terhadap diseksi aorta. Gitu ya. Jadi karena gejalanya sama, kadang-kadang mirip dengan penyakit lain, faktor risikonya sama, ini menjadi kadang-kadang sulit. Nah, dan ini bukan isapan jempol. Ya. Bahkan di negara maju, kebetulan baca beberapa literatur, di negara maju, di Amerika, di US sendiri, di institusi yang sudah maju, kesalahan diagnosis pada diseksi aorta bisa mencapai 24, sekian persen, hampir 25%. Tinggi itu. Jadi 1 dari 4 itu salah diagnosis. Salah diagnosis ya. Sehingga memang ada kesulitan dalam melakukan diagnosis. Dan ini berimplikasi pada prognosis. Gitu ya. Yang initially didiagnosis secara benar mempunyai prognosis yang lebih baik daripada yang initially didiagnosis sebagai penyakit lain. Gitu ya. Nah, karena ini tidak mudah, maka kita menggunakan metode diagnostik lain untuk meyakinkan ini diagnosisnya apa. Gitu ya. Kita bisa gunakan EKG misalnya ya. EKG kalau diseksi aorta sama akut coronary syndrome bisa sama bisa enggak. Gitu kan yang tadi bikin kesulitan gitu. Jadi dia bisa datang dengan STEMI. Betul. Betul STEMI, tapi STEMI-nya apakah karena aterotrombosis yang secara umum lebih sering terjadi atau karena flap diseksi aorta yang menutup pangkal dari arteri koroner. Gitu ya. Tapi secara umum kalau tidak ada itu kita balik lagi, kalau tertutup salah satu cabang itu disebut malperfusion syndrome. Gitu ya. Jadi secara umum kalau tidak ada malperfusion syndrome kita bisa pakai EKG. Oh, kalau EKG-nya ST elevasi berarti ini akut coronary syndrome, bukan diseksi aorta. Itu spesifik ya, ST elevasi pada EKG itu akan spesifik menunjukkan bahwa ini adalah infak miokard atau akut coronary syndrome ya. Akut coronary syndrome. Betul. Gitu. Nah, ada prasat-prasat lain ya. Misalnya ada scoring system. Ya, jadi kalau penyakit aorta itu ada scoring sistemnya untuk menentukan dia likelihood dia aorta atau bukan. Nah, ditambah lagi dengan pemeriksaan laboratorium. Ada D-dimer namanya. D-dimer itu dia sangat sensitif tapi nggak spesifik ya. Dokter Aisy kan dari hematologi pasti sangat sering menggunakan D-dimer. Dia sensitif tapi tidak spesifik. Jadi kalau scoring aortanya tinggi, ditambah D-dimer yang tinggi, likelihood-nya tinggi untuk menyebabkan karena penyakit aorta. Nah, D-dimer tinggi berapa, Dok? D-dimer tinggi itu di atas 1000? Di atas 500. Di atas 500. Di atas 500. Oke. Mungkin pelan-pelan kok, pelan-pelan. Oh ya, baik. Riz, ada pertanyaan nggak, Riz? Tadi STEMI apaan tuh? STEMI. Jadi akut coronary syndrome itu akut coronary syndrome itu kan gejala yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner. Dan dia mempunyai gradasi juga. Gradasi yang disebut unstable angina, yang disebut non-ST elevation infarct, dan ST elevation infarct. Jadi STEMI itu adalah ST elevation myocardial infarction. Jadi iya. Kan gue bukan kardiolog kok. Siap. Silakan, Riz. Iya, saya masih berusaha tetap mengikuti. Asli Dokter Aisy. Kalau misalnya mau tahu aorta itu mana, itu tuh yang ada di backgroundnya Dokter Suko tuh, itu aorta tuh. Kalau ya alhamdulillah sih kalau aorta yang mana, insya Allah sih masih ingat, Dok, nggak bolos dulu waktu kelas biologi. Iya. Tadi, Dok, kan saya agak-agak ngeri-ngeri sedap nih ketika dokter tadi di awal berbicara tentang mana yang serangan jantung yang nyerinya naik perlahan ya, gradual dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian yang disleksi aorta tadi gitu, Dok, itu kan langsung nyeri. Kebetulan saya juga pernah ngekos, Dok,
di PJT Harkit. Oh gitu. Dokter Aisy tahu lah waktu itu saya sempat waktu Dokter Aisy masih hits-hitsnya jadi seleb. Loh sekarang masih hits loh. Oh masih hits jadi seleb ya. Sekarang jadi ustad. Oh ya, sekarang kan udah ustad. Kan diaminin aja. Amin. Mudah-mudahan Dokter Aisy jadi ustad. Oke. Nah itu saya mau jadi nanya apa Dokter Aisy? Jadi pada saat jadi penghuni PJT, ya itu kan kelainannya macam-macam tuh dok ya. Kami keluarga datang ke IGD dengan kadang-kadang ada yang terlambat karena kami menganggap itu tadi dok. Kalau kita bicara tentang misdiagnosa di film yang tadi siapa Jonathan Larson dok? Ya, Tik-Tik Boom. Tik-Tik Boom. Netflix. Itu kita keluarga pasien bisa mengenali nggak sih dok? Kan kalau misalnya yang serangan jantung atau jantung koroner itu kan khas tuh ya dok, sesak nafas, dada kayak dijepit, mandi keringat dingin, mual dan seterusnya gitu. Nah kalau yang tadi gejala-gejala yang serem dari rangkaian penyakit yang ada di aorta tadi itu dok bisa dibedakan nggak sih dok kalau buat dari kacamata awam? Ya. Loh, 1:4 itu diagnosis dari dokter kan? Dari dokter. Apalagi dari pasien kan? Iya betul. Iya tuh. Ya terus. Gimana tuh dok? Iya, saya kira gambaran umum bisa kita ketahui ya, tetapi diagnosis kan tidak semudah yang kita kira karena tadi saya sebutkan gejalanya bisa sama dengan penyakit lain, faktor resikonya sama, dan hasil pemeriksaannya bisa sama. Maka kita harus mempunyai, kalau hasil pemeriksaan tentu udah domainnya dokter ya. Nah kalau di kedokteran itu kan ada differential diagnosis banding. Jadi kalau gejalanya ini bisa dimungkinkan oleh penyebabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi memang untuk keluarga yang paling baik adalah mengenali saja ada gejala atau tidak. Nah, gejalanya seperti apa di-record dengan baik. Nah, itu disampaikan pada dokter sehingga dokter bisa menganalisis. Gitu. Tapi bijak tidak dok buat pasien atau masyarakat awam ketika kan kalau kayak gini kan jadinya agak serem gitu ya dok, jadi ngeri-ngeri sedap nih. Bisa nggak atau bijak tidak kalau misalnya kami yang orang awam ini any kind of chest pain kita ke IGD aja deh gitu, walaupun ujung-ujungnya kemudian dokter mengatakan oh ini cuma GERD aja gitu, karena agak ngeri juga ya kalau tadi golden time-nya itu pendek gitu untuk menyelamatkan nyawa. Mendingan segala sesuatu yang berkaitan dengan nyeri dada kita ke IGD gitu dok, atau sebaiknya gimana? Nah kita kan harus seperti saya sampaikan tadi, kita harus mengenali faktor risiko kita. Kalau sakit dada pada wanita umur 27 tahun kan sangat kecil kemungkinan bahwa ini adalah akut coronary syndrome atau penyakit aorta atau penyakit kardiovaskular. Betul nggak? Tapi kalau umur 65 tahun merokok, diabetes, hipertensi nggak terkontrol, sakit dada, maka belum kita periksa kemungkinan kita sebutnya likelihood ya, predetermined likelihood-nya sudah tinggi. Gitu. Jadi pada kelompok ini tentu harus kita periksa. Gitu ya. Atau kalau untuk yang saya sebutkan tadi kadang-kadang datang juga umur 27 tahun dengan keluhan sakit dada, kemungkinannya sangat kecil. Nah, kita harus kalau memang keluhannya persisten tentu harus kita periksa. Nah, tetapi kalau sudah diperiksa ini, pada episode berikutnya tentu nggak harus ke UGD ya, bisa ke poliklinik, ya bisa konsultasi dengan dokter di tempat lain selain UGD. Gitu. Jadi kita harus mengenali tadi kemungkinan pasien ini menderita penyakit kardiovaskular itu bagaimana berdasarkan usia, jenis kelamin, dan faktor resiko. Gitu. Berarti kita aware saja sama kondisi diri kita, apakah kita punya gaya hidup yang sehat atau tidak, punya tabungan sindrom metabolik atau tidak, gitu ya dok? Betul. Sebetulnya jangan aware aja, aware dan kita melakukan kontrol terhadap itu. Itu oh yang iya, betul dok.
Iya. Wah, saya jadi merasa tersindir nih. Itu nasihat buat diri saya sendiri juga. Iya. Iya, Dok. Masih mending tersindir, kalau gue udah begitu nggak tersindir juga. Emang dablak. Oke, baik. Artinya kan gini, kapan seseorang yang dia dengan keluhan nyeri dada itu perlu emergensi ke ke ahli kardio gitu. Emergensi ke IGD atau ke ahli kardio gitu. Kapan gitu? Kira-kira red flag-nya? Jadi sebetulnya kita melihat itu tadi gabungan antara usia, faktor risiko, dan spesifisitas dari keluhan nyeri dada, gitu kan? Nah, generally kalau umur saya sebutkan tadi umur 26, 27 bisa nggak sih sakit dada karena penyakit jantung? Ya, bisa. aja. Misalnya apa? Misalnya penyakit katup ya. Ada yang disebut mitral valve prolapse, bisa sakit dada dia. Atau aortic stenosis. Bisa, keluhannya sakit dada juga. Bisa gitu ya. Nah, makanya ini bisa terjadi pada semua golongan usia. Walaupun kemungkinannya pada usia di atas 40 lebih tinggi dibandingkan usia muda. Gitu ya. Nah, jadi berdasarkan itu kita memilih nih, oh ini kalau masih muda, nggak punya faktor resiko, ya kemungkinannya kecil. Tapi kalau keluhannya persisten, silahkan datang untuk dipastikan. Gitu ya. Tetapi kalau usianya di atas 40, mempunyai faktor risiko yang banyak, sakit dadanya berat, datanglah ke UGD. Gitu, karena itu harus kita periksa anytime. Karena kita sebutkan tadi ada 3 penyakit yang bisa menyebabkan kematian secara cepat pada pasien dengan keluhan nyeri dada. Gitu. Iya. Oke. Siap. Dokter Suko, kalau misalnya kita memang udah, nih tadi kan dokter bisa kita dapat 2 case berbarengan, ya tadi dokter bilang, tapi baru ketahuan kalau ada USG kan dok. Jadi kan seperti kasus saya waktu itu, antara ini kayak iskemi atau ternyata diseksi. Jadi kebetulan masuk ICU dan alhamdulillah dia cuma iskemi dan tertolong pasiennya. Nah, kan tapi itu kan kasus 1 tuh dok. Kasus yang kedua ketiga kita nggak tahu. Kalau ternyata tiba-tiba tuh pasien datang beneran diseksi aorta, apa yang harus saya lakukan dok untuk itu yang pertama. Terus yang kedua kasus emboli dok. Kasus emboli itu sebenarnya tidak jauh dan sering di kita. Cuma untuk memastikan kan kita baru suspek pasti. Tiba-tiba pasien sesak nafas dengan seseknya berat, udah rasa panas, terus kebetulan pasien kebanyakan kanker ya dok. Itu dimernya emang benar-benar ribuan dia. Dan ada tempatnya nggak sih dok kalau tiba-tiba tuh pasien datang nyeri, sesek, kita main blind aja masuk heparin, kira-kira ada tempat nggak dok? Kalau kita kok kayaknya nih emboli ya gitu loh dok. Boleh nggak kita blind masuk anti ya kayak heparin dan teman-temannya? Ya. Oke, sekarang saya kasih clue dulu ya untuk diagnostik untuk dokter umum di UGD. Ya, jadi kita mulai tadi anamnesis sudah. Ya, sekarang pemeriksaan fisik. Kira-kira pemeriksaan fisik apa sih yang mendukung ke arah masing-masing gitu ya? Ya. Nomor 1, kalau kita memikirkan diseksi aorta, apa yang mungkin terjadi? Yang pertama, kita akan mendengarkan mungkin bisa iya, bisa enggak early diastolic murmur. Kenapa? Karena kalau diseksi aorta pada ascending aorta, pada pangkal aorta, sering menyebabkan regurgitasi aorta akut. Ya kan? Sehingga pasien mengalami gagal jantung akut. Nah, itu kita akan mendengarkan early diastolic murmur. Ya, 1. 2, pemeriksaan fisik apa lagi yang bisa mendukung ke arah diseksi aorta? Kalau terjadi malperfusion syndrome, ya, menutup salah satu cabang, maka tekanan darah di salah satu ekstremitas bisa rendah. Oh, oke. Iya. Berarti kanan kiri diperiksa ya dok? Betul. Kanan kiri diperiksa. Jadi kita ukur 4 ekstremitas tekanan darahnya. 4. Nah, 4 darahnya 2. Ya, jadi kita bisa tahu nih, oh kalau salah satu ada tekanan darahnya turun, sangat mungkin ini terjadi malperfusion syndrome. Jadi kita harus suspek diseksi aorta. Ya. Kalau akut coronary syndrome, hampir nggak ada pemeriksaan fisik. Hampir nggak ada pemeriksaan fisik yang tipikal. Kecuali apa? Kecuali pasien ini menjadi gagal jantung akut. Tentu jadi ada ronki ya, ada gallop ya. Atau terjadi komplikasi berupa regurgitasi mitral akut. Kita akan mendengarkan pansystolic murmur. Atau ruptur septum ventricle, kita akan mendengarkan pansystolic murmur.
Tapi itu kan kalau terjadi komplikasi. Kalau emboli paru apa? Kalau emboli paru biasanya kita akan pasiennya sesak nih, itu sampai ditulis dalam textbook ya, deep snow with clear lung. Ya, jadi dia sesak nafas berat, tapi kita dengerin kok nggak ada rongki. Paru-parunya bersih. Nah, paru-parunya bersih. Nah, itu very likely adalah emboli paru. Nah, sekarang apa lagi yang bisa kita pakai? USG, EKG dulu deh. EKG kalau diseksi aorta mungkin nggak ada yang tipikal kecuali ada malperfusion syndrome tadi. Kalau akut coronary syndrome, kita bisa melihat antara ST depresi, ST elevasi, atau new bundle branch block. Gitu ya. Kalau emboli paru apa? Kalau emboli paru kita akan melihat EKG-nya tiba-tiba menjadi aksisnya ke kanan. Gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat kalau di textbook itu ada hipertrofi dong. Ya, ada S1, QT, T3. Jadi nanti mungkin di browsing aja ya S1, QT, T3. Ya, intinya adalah akan terjadi aksisnya tuh lebih banyak ke kanan. Nah, apalagi yang bisa kita lihat? Fototoraks. Bisa. Fototoraks kalau STEMI nggak ada yang khusus ya, kecuali tadi terjadi akut heart failure ya. Jadi kita lihat adanya kardiomegali. Kalau kardiomegali mungkin karena hipertensi lama ya, nggak spesifik jadi ya. Kita bisa melihat bendungan ya kalau ada akut heart failure. Nah, yang paling tipikal adalah kalau diseksi aorta umumnya mediastinumnya akan melebar. Gitu ya, mediastinumnya lebar. Oh, ini mungkin udah lama aneurism atau diseksi aorta. Gitu ya. Nah, kalau emboli paru ada beberapa sign ya, yang bisa kita lihat biasanya kalau salah satu cabang pulmonary artery itu tersumbat, maka daerah itu akan mengalami oligemi. Saya lupa nama sign-nya, Westermarck sign kalau nggak salah ya. Jadi daerah situ akan mengalami oligemi, sementara ya oligemi artinya vaskularisasinya berkurang dibanding yang lain. Nah, sebetulnya yang paling mudah dilakukan adalah menggunakan ultrasound. Ya, jadi zaman sekarang kan sebetulnya dokter-dokter di emergency itu sangat dianjurkan untuk mahir melakukan ultrasound. Karena ini sangat membantu. Ya, sangat membantu. Apa yang bisa kita lihat dari masing-masing ketiga ini? Gitu ya. Kalau emboli paru, kita akan melihat tiba-tiba right ventricle-nya besar dibanding left ventricle karena dia tiba-tiba mendapat tekanan yang tinggi. Terus kita bisa melihat regurgitasi trikuspid gitu ya, regurgitasi trikuspid dari situ. Kalau infark tentu tergantung dari tempatnya. Nah, tapi umumnya kita akan melihat regional wall abnormality. Jadi pada segmen tertentu dia gerakannya kurang atau tidak bergerak, tapi pada segmen lain gerakannya normal, gitu ya. Nah, kalau diseksi aorta sebetulnya mudah kita lihat dengan ultrasound. Kalau dia tipe A, kan kita tahu ya, kalau tipe A itu mulainya di ascending, kalau tipe B mulainya di descending. Gitu ya. Kalau tipe A dengan ultrasound hampir selalu kita bisa melihat flap-nya. Ya. Kita bisa melihatnya dengan USG, flap diseksi aorta itu akan kelihatan dengan pandangan standar dengan USG atau ekokardiografi. Kalau di situ nggak kelihatan, kita bisa lihat di abdomen. Gitu ya. USG-nya tempel di abdomen. Karena apa? Karena paling sering diseksi aorta itu adalah yang melibatkan ascending sampai ke abdominal atau descending sampai ke abdominal. Jadi sering kita bisa melihat adanya true lumen dan false lumen di USG abdomen. Gitu ya. Jadi itu yang bisa digunakan untuk dokter umum di emergency. Gitu. Jadi dokter umum udah wajib bisa USG ya? Ya, ada baiknya ya. Ada baiknya digunakan. Kursus USG-nya. Dok, kalau misal ini saya beda kan dokter ini ngomongin aorta ya. Jadi kan sebenarnya jarang sih saya menerima kasus yang ada kadang aorta dok, misalnya dia katupnya masalah. Tapi kalau misalnya ada, kan dokter tadi menyebutkan ini bisa datang dengan nyeri, tapi nyerinya nggak yang akut dan ternyata dia ada katup yang bermasalah nih aortanya nih. Nah itu nanti untuk yang dewasa biasanya dok, apakah masih ada kalau dioperasi kemungkinan berhasilnya berapa persen ya dok? Ya, oke. Jadi penyakit aorta tergantung lokasinya ya tadi ya. Betul. Kalau dia di ascending pilihannya adalah open surgical repair. Ya, open surgical repair. Kalau dia
originnya di ascending. Tingkat keberhasilannya berapa? Memang aorta adalah salah satu operasi jantung yang paling complicated dibanding operasi-operasi jantung lainnya. Nah, kita kembali kalau dia diseksi aorta yang Stanford A, yang Stanford A itu kalau originnya ada di ascending aorta atau di depan, itu mortalitasnya 1%. Tapi per jam. Gue baru pengen komen, kok kecil ya? Iya. Ternyata per Tapi jam. per jam, Dok. Aduh. 1% per jam dalam 2 kali 24 jam pertama. Jadi mortalitasnya tinggi. Nah, operasi menurunkan mortalitas. Ya, kalau di harapan kita itu kita mortalitasnya makin lama makin turun dan sekarang berkisar antara 20-30% mortalitas operasinya. Itu pada dewasa atau kalau pada anak, dewasa. Dok? Kalau pada anak mungkin lebih bagus ya? Pada anak kita nggak ketemu pasien. Karena salah makan, jangan-jangan, Dok. Dok, kalau misalnya dulu Rizky senyum-senyum tuh dia Oke, silakan Mbak Rizky. Ntar apa-apa, Dok, Dokter Ipa duluan. Ntar jangan kita tambah dalam, ntar kita kecebur. Monggo Mbak Rizky. Enggak, saya cuma tadi dokter menyebutkan penyakit-penyakit yang terkait dengan aorta. Nah, ini sih udah beberapa waktu yang lalu, Dok, ya, saya pernah ronsen, kemudian ada catatan di sana itu bahwa saya itu katanya itu ada elongasi aorta. Itu apa tuh, Dok? Ya, jadi kalau dari foto ronsen kita sering melihat gambaran aorta ya. Aorta bisa kita lihat siluetnya. Siluet itu apa ya? Bayangannya bisa kita lihat dan kita bisa menilai kalau aorta itu melebar atau memanjang atau tidak. Nah, foto ronsen secara kasar bisa melihat ini aortanya melebar apa memanjang atau tidak, gitu ya. Kalau dia melebarnya cukup signifikan, maka dianjurkan untuk melakukan CT scan, ya, untuk menentukan apakah dia benar-benar melebar atau tidak. Kalau dia benar melebar, berapa diameternya? Karena ada threshold-nya tuh. Apabila dia mencapai diameter tertentu, maka resiko pecahnya atau mengalami diseksi akan lebih tinggi. Gitu, sehingga itu dianjurkan untuk dilakukan operasi, ya, atau tindakan endovaskular. Walaupun belum ada gejala. Nah, ini kita kembali lagi juga penyakit aorta. Itu kan kita tadi ngomongin yang diseksi ya, yang ruptur ya. Ada juga yang disebut aneurism. Jadi aortanya melebar, membesar, gitu ya. Tetapi melebar dan membesar ini hampir selalu tidak bergejala. Ya kan? Melebar dan membesar, kecuali dia melibatkan organ tertentu. Misalnya melebar membesarnya di pangkal, tentu dia menyebabkan katupnya menjadi inkompeten sehingga terjadi regurgitasi. Nah, itu bergejala. Tetapi kalau dia di arkus, dia akan melebar tanpa ada gejala. Sampai misalnya dia menekan pita suara, jadi suaranya serak atau batuk atau sulit menelan disphagia. Di descending juga gitu. Descending bahkan di abdomen. Nah, di abdomen juga melebar hampir nggak ada gejalanya. Oke. Justru kalau ada gejalanya kita berpikir, saya selalu ajarkan ya berdiskusi dengan adik-adik koas atau PPDS, kalau aneurisma aorta nggak ada gejalanya. Kalau ada gejalanya, nyeri perut, pikirkan dua. Satu, ada sebab lain. Dua, dia ruptur. Aduh, kalau ruptur operasi. Kalau ruptur langsung dibukaan open ya, Dokter Suko? Enggak juga. Jadi sekarang kalau ruptur tergantung lokasinya ya. Kalau dia di descending, jauh lebih cepat dan jauh lebih bagus hasilnya kalau kita lakukan endovaskular. Demikian juga dengan abdomen. Kalau di abdomen, kalau ruptur, kita bisa lakukan endovaskular. Itu jauh lebih cepat daripada surgical repair. Lebih cepat melokalisasi tempat rupturnya dan menutup tempat rupturnya, gitu, sehingga prognosisnya
insya Allah lebih baik dengan teknik endovaskular. Teknik endovaskular mungkin bisa diceritain kok sedikit aja gitu. Nih karena bingung nih orang awam nih, endovaskular apa sih gitu. Ya, endovaskular itu secara umum adalah teknik untuk memperbaiki pembuluh darah ya dengan cara kateterisasi. Kalau kita lihat, kalau kita ingat kateterisasi jantung kan kita bisa memasukkan kawat halus dan kateter ke pembuluh darah mana aja yang kita mau, gitu ya. Nah, teknik endovaskular ini bisa dipakai misalnya pada penyempitan, kita membalon penyempitan tersebut dan memasang seperti selongsong untuk membuat dia alirannya lebih lancar. Dalam hal aneurisma atau diseksi, kita bisa memasang sejenis pipa gitu ya. Mungkin stent graft kalau bahasa medisnya, untuk satu menutup robekannya. Kalau diseksi aorta kan robek ya, kita tutup robeknya. Atau pada aneurisma aorta kita membuat saluran baru, jadi menempelkan pada bagian proksimal sebelum aneurism dan sesudah aneurism, sehingga aliran darahnya dipaksa melewati pipa itu, tidak lagi mengenai pembuluh darah yang membesar. Yang menyebabkan dia ruptur adalah karena dia mendapatkan aliran pulsatile berulang-ulang dengan tekanan, sehingga makin lama makin lebar dan pecah. Nah, itu yang disebut dengan bypass, operasi bypass jantung gitu, Dok? Bukan. Itu beda lagi. Kalau bypass gini, bypass adalah misalnya pembuluh darahnya nyempit ya. Pembuluh darahnya nyempit, maka bukan, itu endovaskular tadi dengan balon atau percutaneous transluminal angioplasti. Itu teknik endovaskular. Kalau bypass itu teknik pembedahan. Ya, jadi kalau misalnya pembuluh darah menyempit di suatu tempat, maka dibuat aliran darah baru. Jadi bikin pembuluh darah baru dari atasnya yang sebelum nyempit sampai ke setelah penyempitan. Gitu ya. Jadi dibuat jalur alternatif. Gitu, dengan menggunakan pembuluh darah vena yang diambil dari tempat lain atau menggunakan prostetik, ya, pembuluh darah buatan. Itu namanya bypass. Ribet juga ya. Pembuluh darahnya kecil, jantungnya kecil, ya. Bayangin operasinya aja. Makanya gue heran kenapa Ipoh mau jadi kardiolog ya. Ribet loh, Po. Ini kan ibarat montir, benerin mobil, tapi mobilnya masih hidup kan, dalam keadaan hidup. Mesinnya, ya kan, itu kan kesulitannya kan luar biasa. Gitu. Ya, tapi kayaknya menariknya tuh karena kalau berhasil suatu kepuasan sendiri ya, Dokter Suko ya. Ternyata bisa menyelamatin gitu loh, Dok. Ya, saya kira itu sih sama dengan semua profesi kedokteran lain ya. Dokter Aisy kalau habis kemoterapi anaknya sehat ya juga sama. Iya. Oke, ya tadi Ipo mau nanya apa? Yang tertunda. Iya, jadi gini Dok, kalau misalnya kalian katup operasi ternyata resikonya ternyata gede ya Dok. Tadi ada beberapa orang tuh yang beranggapan kalau nggak operasi mungkin nggak sih dia dengan gaya stylenya diperbaiki atau dengan obat gitu bisa diobatin tanpa operasi Dok. Kan ada beberapa bisa nggak usah operasi aja gitu kan Dok, kalau tahu resikonya ternyata besar. Ya. Setelah mendapatkan pasien yang bertanya seperti ini cukup banyak, akhirnya saya juga berpikir-pikir bagaimana sih cara menjawab yang lebih baik, yang masuk akal untuk pasien. Jadi saya akhirnya sekarang jawabnya begini, kalau dioperasi resikonya besar, tapi yang Bapak Ibu harus pikirkan adalah resiko tidak dioperasi. Ya kan? Berapa banyak kematian yang bisa terjadi kalau tidak dioperasi dibandingkan kalau dioperasi. Ya, katakan kalau ini tadi kita kalau dioperasi mortalitasnya sekitar 20%. Sementara kalau tidak dioperasi mortalitasnya 70%, 80%. Tentu kita pilih operasi. Gitu kan? Jadi saya juga bilang kira-kira nih Bapak Ibu, kira-kira kita menganjurkan operasi untuk tujuan apa? Tentu karena kita tahu sebagian besar hasilnya baik. Kalau sebagian besar hasilnya jelek, apakah kira-kira akan saya anjurkan pada Bapak dan Ibu?
Nah, Oh gitu ya. Ya kan? Soalnya itu jadi pertanyaan kita juga kadang dok, kalau kita kan sebagai yang pertama kan sih banyak tanyain tuh dokter Betul. Suko. Nah, Betul. kadang jawaban yang pas tuh gak dapet. Oh, ternyata ini jawaban yang pasnya. Iya. Baik, terima kasih. Makanya Dok. saya keinget ini, lupa ya satu kaidah atau apa gitu ya. Orang yang cerdas itu bukan yang bisa membedakan baik sama buruk, bukan. Tapi yang bisa membedakan mana yang lebih baik dari sesuatu ya, dua hal yang baik, mana yang bisa membedakan yang lebih buruk dari dua hal yang buruk gitu. Nah, gitu. Kaidah mudarat manfaat ya, Dok. Iya, mudarat tuh. Nah, cuman memang kita harus tambahkan bahwa memang kita tahu sebagian besar akan baik, sebagian kecil akan tetap seperti begitu atau lebih jelek. Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu apakah nanti Bapak termasuk kelompok yang akan baik atau yang buruk. Gitu. Karena suka pasien juga bertanya, kalau tahu begini dok, saya nggak mau operasi. Loh, sama. Betul. Kalau saya tahu, saya juga nggak akan suruh operasi. Iya. Ya kan? Nah, masalahnya kita nggak pernah bisa tahu di depan siapa yang akan baik, siapa yang akan mengalami komplikasi. Yang kita tahu, sebagian besar akan menjadi lebih baik. Betul. Gitu. Nah, teringat lagi kaidah lain nih. Apa itu? Kalau misalnya kata seandainya itu membuka pintu setan. Oke. Iya, karena kita kan manusia ya, memang kita. Oke, itu tuh jadi menarik dan sangat complicated dan kemudian tapi seru sih emang. Pantesan Suko waktu habis lulus nih udah tertarik sama kardio aja dia gitu. Ngapain gitu. Ternyata emang seru ya. Oke. Boleh nanya lagi nggak dok? Iya. Silakan. Hajar. Dokter Suko tadi kan bilangnya bahwa aneurisma aorta itu kan sesuatu yang tidak ada gejala awalnya, tapi kalau sudah bergejala itu bahaya. Nah, screening awalnya gimana ya dok? Biarnya kan pasti yang berisiko di duluan, yang tadi dokter saya sebutkan, yang gaya stylenya begini, banyak lemaknya, obesitas, merokok, gaya hidupnya nggak pas, mungkin ada keturunan. Nah, kapan saatnya dia periksa ke dokter atau konsul ke dokter untuk mencari dia punya ada risiko untuk kena aneurisma apa enggak. Jadi kalau ketahuan di awal udah mulai ada sesuatu, biar diobatinya lebih awal, nggak sampai kejadian yang berikutnya gitu dok. Sip, mantap. Jadi sebetulnya ada kelompok yang lebih wajib lagi daripada yang punya faktor risiko tadi. Kelompok yang lebih wajib ini adalah yang familial. Ya, ada familial yang misalnya Marfan syndrome. Atau lower diet syndrome. Jadi ada berbagai sindrom yang menyebabkan kelainan jaringan ikat. Ya, yang paling sering adalah Marfan syndrome. Yang paling gampang kita lihat adalah Marfan syndrome. Ciri-cirinya kan yang orangnya tinggi-tinggi, jarinya panjang-panjang, gitu ya. Nah, kalau kita telisik itu banyak sekali yang mengalami kelainan aorta, aneurisma atau diseksi aorta. Nah, Jonathan Larson itu diduga itu kok. Marfan syndrome. Nah, kalau dia Marfan, maka kita wajib melakukan screening terhadap semua keluarganya. Gitu ya, keluarganya, sehingga kita tahu kalau ada aneurism dari awal, kita bisa melakukan terapi, misalnya kontrol tekanan darahnya, memberikan obat-obat mengatur heart rate-nya, sehingga paling tidak kita menghambat progresivitasnya ke arah aneurism atau diseksi yang membutuhkan operasi. Gitu ya. Ya, jadi wajib hukumnya kita melakukan screening terhadap keluarga pasien dengan Marfan syndrome yang sudah mengalami aneurisma atau diseksi aorta. Gitu. Pernah suatu hari saya ketemu pasien ini ya, udah selesai kita laksana, saya bilang, Pak, ini keluarganya boleh nggak kita screening ya, supaya kita tahu, jangan sampai keburu seperti Bapak harus dioperasi atau harus dipasang stent untuk mencegah. Oh, nggak usah dok. Kenapa nggak usah? Tahu nggak jawabannya? Jawabannya sedih banget gitu. Nggak usah dok, tinggal saya yang hidup. Ya ampun. Sedih. Iya. Jadi emang benar ya bahwa itu kirain jawabannya nggak usah dok, ntar dokter nyari fulus lagi gitu. Aduh. Ternyata Marfan syndrome itu ada banyak nggak di kita?
Sebetulnya kalau di populasi nggak terlalu banyak ya. Tapi karena kita referral center, jadi kita melihat lebih banyak tentunya. Iya. Dok, itu yang diwariskan itu Marfan sindromnya aja atau kelainan aorta tadi, Dok? Sebetulnya Marfan sindrom yang diwariskan. Tapi kalau dia mewarisi Marfan sindrom, tentu kecenderungan untuk mendapatkan penyakit aortanya juga sama gitu. Artinya kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang punya masalah dengan aorta tadi, anggota keluarga yang lain tidak harus memeriksakan diri juga atau gimana, Dok? Kalau bukan Marfan sindrom ya. Bukan Marfan sindrom tadi. Kalau bukan Marfan sindrom, tentu tidak sewajib Marfan sindrom. Tetapi kalau ada anggota keluarga yang punya penyakit aorta, tentu keluarga yang lain harus dinilai faktor risikonya. Ya kan, karena mau tidak mau secara genetik pasti ada propensity ke arah sana. Tetapi yang jelas misalnya hipertensi kan juga familial ya, ada faktor genetik. Ya, diabetes ada faktor genetik. Gitu ya. Wow. Aduh. Habis ini saya olahraga, Dok. Iya. Ayo kita bareng-bareng ya, Riz. Ini juga penting nih. Kita saatnya bertobat nih, Riz. Dulu kita pernah tobat, Dok. Gimana? Bro, ini ada yang penting tentang olahraga ya. Hubungannya dengan penyakit aorta. Memang olahraga secara general itu akan membuat hidup kita lebih sehat. Tekanan darah lebih terkontrol, ya. Metabolisme menjadi lebih lancar. Tapi harus ada yang diperhatikan dalam olahraga hubungannya dengan penyakit aorta. Begini, aorta itu kan salah satu sebabnya adalah karena tekanan darah yang super tinggi. Oke. Ya. Nah, ada jenis-jenis olahraga tertentu yang membuat tekanan intraaortik itu sangat tinggi. Contohnya apa? Beban. Ya, weightlifting. Weightlifting, angkat berat atau angkat besi. Nah, pada satu penelitian itu tekanan darah intraaortik pada saat melakukan angkat berat itu bisa mencapai 300. Nah, sehingga memang pada kelompok ini secara epidemiologis lebih banyak yang mengalami diseksi aorta. Gitu. Nah, jadi ya konteksnya adalah saran kepada pasien kita yang aneurism atau diseksi ya. Jadi kalau bisa menghindari pekerjaan fisik yang berat, ya angkat-angkat berat karena itu meningkatkan tekanan darah intraaortik. Enggak lah, kayak kalau angkat-angkat yang berat kayaknya kita mah enggak ya, Riz ya. Enggak ya. Angkat beban kehidupan. karena ada yang masih hobi bodybuilding kan. Iya, betul. Bodybuilding. Nah, itu kalau masih relatif muda, masih suka begitu ya kita anjurkan untuk mengganti pola olahraganya. Kita paling ngangkat yang ringan-ringan tapi nggak masalah kan. Kalau ngangkat ringan-ringan dengan repetisi yang tinggi kan itu lebih bersifat aerobik kan. Nah, nggak apa-apa. Tapi ngangkatnya ini mangkok bubur tuh. Dan makin lama makin ringan karena pindah perut. Iya, bener. Po, masih ada pertanyaan, Po? Ya. Ini karena tadi bilangin olahraga, jadi untuk kita bukan tidak ada kelainan aorta tuh, Dok, tapi untuk orang yang masih muda cuma dia ada riwayat hipertensi, masih hipertensinya terkontrol, olahraga yang tepat apa ya, Dok, jadinya? Ya, jadi olahraga yang tepat untuk penyakit kardiovaskuler adalah yang sifatnya aerobik ya. Senam. Ya, bisa senam, bisa jalan, bisa berenang, sepeda. Ya. Kalau ditanya sama pasien kalau jalan pagi boleh nggak? Boleh, asal jangan sampai Surabaya aja. Baik, berarti olahraga boleh apapun aerobik ya, Dok. Untuk makanan juga paling menghindari yang kolesterol aja, Dok ya. Makan sehat, menghindari kolesterol. Nggak ada kalau yang spesifik nggak ada, tapi tentu sesuai dengan kan kita mau kalau penyakit aorta maunya kontrol hipertensi kan. Iya. Nah, penyakit makanan-makanan yang berhubungan dengan hipertensi seperti garam itu harus dikurangi. Kolesterol, lemak-lemak dikurangi karena apa? Karena kalau punya penyakit aorta
sangat mungkin juga punya penyakit arteri lain kan, koroner bisa. Iya. Karena yang gede aja kena, yang kecil mungkin kena juga gitu ya dok. Iya betul. Ya. Waduh, Masya Allah, ternyata dari makanya dia ada itu sendiri ya kok ya, subspesialisasi sendiri ya. Iya betul, dari kardiologi sendiri kita sekarang punya 8 subspesialisasi, salah satunya vaskuler ini. Vaskuler ini maksudnya dokter kan lebih ke aorta kan ya dok ya? Iya, kalau vaskuler itu aorta dan pembuluh darah perifer ya, jadi aorta, lower limb, carotid, gitu, vena. Dok, kalau di pengalaman di dokter sendiri nih, dari hasil yang pernah dioperasi aorta ini berapa persen dok hasilnya? Ya, saya sampaikan tadi, kalau kan terapinya bukan hanya operasi ya. Iya. Ada medical treatment. Nomor satu kan medical treatment, kontrol heart rate, kontrol tekanan darah, kontrol gaya hidup. Nomor 2, operasi kalau dia ada di ascending, di pangkal daripada aorta. Sementara kalau descending atau abdominal aorta itu lebih banyak dilakukan endovaskular, lebih outcome-nya lebih baik daripada open surgical repair. Dan tentu hasilnya juga bervariasi ya, tergantung kelainannya, komorbiditasnya, usianya, dan lain-lain. Oke. Satu lagi dok sebelum ditutup Dr. Aisy. Dok, kalau misalnya udah pernah dioperasi nih, berhasil alhamdulillah, ada kemungkinan dia akan ada terjadi lagi nggak dok kerusakan yang sama? Misalnya kan dokter tadi ruptur nih. Betul, ruptur nih di abdomen, dokter udah berhasil tuh divaskulasi dipakai endovaskuler tadi. Nah, kemudian beberapa tahun lagi apakah dia sudah bebas? Misalnya dia sudah mengikuti saran dokter semua deh, obat-obatan juga nggak berhenti, tapi ada kemungkinan dia akan terjadi lagi nggak dokter rupturnya? Oke, bisa, jawabannya bisa. Jadi pada pasien pasca operasi atau pasca endovaskular kita harus melakukan follow up secara rutin. Dengan CT scan ya, minimal 6 bulan atau 1 tahun. Atau kalau dia mengalami kelainan fungsi ginjal, kita bisa lakukan dengan ultrasound untuk dilakukan follow up. Apa yang bisa terjadi? Yang bisa terjadi adalah bocor. Misalnya ya, kita udah pasang stent graft, tetapi stent graft-nya bisa mengalami migrasi, walaupun jarang ya, atau aneurismanya tetap terjadi progresi, walaupun sudah kita kontrol dia tetap progresif. Sehingga bocor tuh yang kita pasang bocor, kita sebut endoleak, bisa terjadi. Yang kedua bisa terjadi di segmen lain. Kalau kita nggak kontrol, tentu aneurisma bisa terjadi di segmen lain. Udah dioperasi ascendingnya, descendingnya kemudian mengalami aneurisma lagi atau diseksi lagi. Jadi sangat bisa terjadi kelainan lagi setelah dioperasi atau dilakukan endovaskular. Bahkan tidak jarang ya, tidak sedikit yang kita lakukan prosedur kedua. Setelah prosedur pertama. Gitu. Oke. Ternyata. Jangan sampai diikutin kalau IPO, dia akan terus-terusan bertanya. Jadiin dokter IPO, PPDS. Ada ahlinya, terus lengkap jawabannya pasti gitu kan. Jadinya, waduh. Ternyata ilmunya banyak banget. Terima kasih dokter Suko. Sama-sama. Oke, seperti yang tadi aku bilang kan, kurang lebih 1 jam, tapi biasanya lebih banyak lebihnya. Terus masih ada pertanyaan? Cukup dok, kayaknya bisa ngebul nih kepala. Awalnya tuh saya agak berat tuh ngikutin penjelasannya dokter Suko, tapi makin ke belakang itu makin asik ya. Benar. Karena ibarat pintu kan ngebuka pertama berat, Riz. Tapi begitu kebuka, lihat ininya kan pemandangannya, kita udah pengen masuk lagi gitu. Tapi jangan buru-buru masuknya. Gitu. Oke. Mungkin kok ya untuk awam maupun dokter umum ya, target audiens kita kan 2 itu, awam dan dokter umum di podcast Dr. Aisy berbagi ini berkaitan dengan kelainan pembuluh darah vaskular ini. Mungkin ada kesan pesan yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Aisy, teman-teman sekalian. Penyakit pembuluh darah ini penyakit yang cukup mengancam jiwa dan bisa juga sangat mengganggu kualitas hidup. Ya, jadi kita yang masih sehat ini tentu harus mengenali apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan kelainan pembuluh darah tadi ya, udah kita sebutkan hipertensi,
kolesterolnya tinggi, merokok, ya itu semua bisa kita kontrol sebetulnya ya. Jadi hal itu harus kita lakukan jauh sebelum terjadinya simptom. Ya, kita mengenali faktor-faktor resiko ini dan kita kontrol. Tentu ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya apa? Genetik, usia, itu nggak bisa kita kontrol. Tentu itu nggak bisa kita lakukan apa-apa. Tapi lebih banyak yang bisa kita kontrol daripada yang tidak bisa kita kontrol. Nah, untuk masyarakat tentu kita harus mengenali hal ini dan berusaha mengendalikannya. Untuk dokter teman-teman dokter umum, teman-teman adalah yang di depan. Jadi sedapat mungkin memberikan kesadaran pada pasien. Nah, tantangannya nggak sederhana. Tadi saya sampaikan ya bahwa sebagian besar nggak ada gejalanya. Kenapa saya harus berobat? Nah, itu peran kita untuk memberikan kesadaran pada pasien bahwa ini istilahnya seperti bom waktu. Ada bom waktu. Bom waktu kalau belum meledak ya nggak ada rasanya. Nah, tapi kalau sudah meledak, kita mungkin terlambat. Jadi, lakukanlah pencegahan sejak dini sebelum ada gejala. Kalau sudah ada gejala, kenalilah dengan baik supaya kita bisa melakukan tata laksana yang tepat sehingga hasilnya optimal. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini kita sangat bermanfaat nih ya. Mudah-mudahan bisa dicamkan juga oleh sobat dokter IC berbagi, baik yang awam maupun yang teman-teman dokter di front line ya. Amin. Tapi mungkin terakhir ya ritual kita, Riz, kesan terhadap narasumber kali ini. Pertama kesannya sempat di awal, salah kamar nih saya. Tapi ternyata enggak. Once again terima kasih Dokter Aisy, saya sudah diajak bergabung. Terima kasih Dokter Suko karena ini memberikan pencerahan yang luar biasa buat saya bahwa organ yang satu ini Allah titipkan buat kita sebagai amanah yang harus kita jaga baik-baik. Tidak boleh kita lalaikan karena alasan-alasan berbagai macam lah, lalai, kayaknya enggak deh gitu, nggak mungkin saya kena penyakit jantung dan lain sebagainya. Terutama yang kalau buat saya pribadi itu menggarisbawahi tadi yang dokter sampaikan adalah awareness terhadap gaya hidup, perubahan gaya hidup yang lebih baik untuk kualitas hidup kita juga yang lebih baik. Gitu. Terima kasih sekali. Terima kasih juga Dokter Ipoh yang secara tidak langsung betul-betul memandu saya untuk memahami apa yang dibuat oleh Dokter Suko. Thank you, Mbak. Oke, Ipoh silakan Po, kesan pesannya buat narasumber kali ini. Alhamdulillah hari ini ketemu Dokter Impian. Iya. Dokter Suko Adiarto, spesialis Jadi jantung pembuluh darah. Pada saat tadi gue kasih tahu siapa narasumbernya, Dokter Suko yang di harapan kita. Kayaknya udah ngefan banget sama lo. Iya betul Dok. Terus ternyata mengenal beliau luar biasa, mengingatkan saya. Mungkin saya tidak akan sama seperti dokter Sidok. Pernah gagal dan mungkin saya nggak tahu akan nyoba lagi atau tidak karena kebetulan usia sudah lewat 35. Terus hari ini saya mendapatkan bicara yang hebat dan saya mengingatkan untuk saya dan teman-teman saya bahwa kita harus hati-hati dengan nyeri dada di IGD. Kita harus ingat 3 diagnosis yang tadi dokter sampaikan, ACS, diseksi aorta, dan satu lagi emboli. Dan semuanya harus benar-benar kita pantau, kita lihat biar pasien kita lebih baik. Terus sarannya adalah pesan buat semuanya, jaga jantung kita sebelum jantung kita bermasalah dengan hidup sehat, makanan teratur, dan mungkin screening di awal. Ya, thank you Dokter Suko Adiarto, ilmunya sangat luar biasa. Terima kasih Dokter Aisy. Oke, thank you banget. Dan kita sudah mendengar suara kajian di tempatnya Dokter Ipoh. Jadi memang hampir. Iya, maaf dok, dari masjid sebelah. Iya, nggak apa-apa menjelang maghrib. Jadi tapi kita sudah dapat ilmu yang bermanfaat insya Allah dari narasumber kita kali ini, Dokter Suko Adiarto, spesialis jantung paru konsultan. Jantung pembuluh darah ya, konsultan PhD. Terima kasih, insya Allah saya bermanfaat, dan juga kepada pendamping setia saya Riz Kartaatmaja dan Dr. Siti Nadiroh. Terima kasih semuanya. Kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy berbagi stage for the real expert, masih dengan tagline yang sama. Coba apa Po?
duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Oke, sampai jumpa di podcast Thank you, Interaksi dokter. lagi Mbak Didis. episode Ya, berikutnya. makasih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum.